Selamat pagi. Just ada komen dari Pak Toif. Pak Toif 1980. Pak Jess, kalau madu dicampur sama rebusan kunyit, jahe, dan serai gimana? Jahe dan serai kan ada di racikan makcin. Apa yang membuat beda? Nah, itu yang perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Orang masak, ya, ngeungkep ayam, terus kemudian memarinasi daging, itu kan rata-rata dia pakai serai juga, dia pakai jahe juga. Orang masak sapo tahu itu kan pakai jahe juga. Apa yang membuat itu berbeda dengan racikan? Nah, masalahnya di sini, Jess. Itu kan sumber nutrisi, ya, sumber nutrisi yang kalau diracikan makcin itu diracik. Nah, cara ngeraciknya pasti berbeda dengan cara masak, ya. Cara masak itu berbeda dengan cara ngeracik. Kalau diracik itu ada cara khusus yang saya tidak pernah share bagaimana cara meraciknya, sehingga ketika ini dicampur ini itu berakibat ini. Ketika itu dicampur ina, itu berakibat ono. Itu kan saya tidak pernah cerita itu. Nah, itulah yang membantu kamu dengan mengkonsumsi racikan makcin, itu memberikan nutrisi ke dalam tubuh, terutama sel tubuh. Nah, sel tubuh yang ternutrisi, dia akan membentuk metabolik yang baik. Ya, sel tubuh yang ternutrisi, maka dia akan meregenerasi sel itu dengan baik. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya Pak Toif ini, kalau madu dicampur sama rebusan kunyit, nah ini rebusan bukan racikan. Ya, kalau Pak Toif tanya sama saya rebusan kunyit, rebusan jahe, rebusan serai, sama aja. Kamu pergi ke warung tertentu, kamu seringkali ditawarin ini minuman serai, minuman jahe, kan banyak seperti itu. Bahkan kamu kalau pergi ke warung pojokan yang di depannya ada pelang kuning, ada alu dideplok itu, ya, orang kan sering minum di situ STMJ begitu, ya. Ya, silakan aja. Setiap orang boleh membuat variasi untuk makanannya maupun minumannya, dan itu adalah kreativitas. Jadi tidak ada masalah. Ya, cuman permasalahannya kalau kamu tidak ngerti campuran-campuran yang bisa mengakibatkan senyawa-senyawa baru di dalam tubuhmu dan itu akan mengganggu imun tubuhmu, maka itu akan merusak jaringan sel. Itu akan membentuk metabolik baru dalam sel, dan ini degenerasi. Kalau Bapak minum rebusan kunyit, monggo kalau doyan. Kalau Bapak minum rebusan jahe, monggo kalau doyan. Kalau Bapak minum rebusan serai, monggo kalau doyan. Kalau Bapak minum rebusan jahe dicampur kunyit, dicampur serai, monggo kalau doyan, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah, Bapak tidak bisa minum itu pasti kalau tidak dicampur dengan MAMA DUDU atau GUGU elala. Kenapa, Pak? Ya karena rasanya tidak bisa kamu nikmatin gitu. Kenapa teh racikan makcin kok bisa? Ya karena ada racikannya, sehingga rasa itu keblend, sehingga kamu ketika minum tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa gitu, tidak ada gitu. Racikan itu yang membuat kamu bisa menutrisi tubuhmu dengan penuh. Kalau kamu merebus jahe, serai, kunyit, dan kemudian dicampur madu minumnya, nah itu kamu yang pertama kali dirusak di dalam tubuhmu adalah aging. Anti-aging itu adalah sumber malapetaka untuk autoimun di awal itu. Ya, sumber malapetaka autoimun awal itu kan anti-aging. Kenapa terjadi anti-aging? Karena muncul senyawa baru di dalam tubuhmu ketika di dalam darahmu ada protein dan gula bersatu, atau protein dan gula bertemu, sehingga membentuk senyawa baru. Nah, senyawa baru itu membuat tentara di dalam tubuhmu waspada, dan itu pasti diserang. Nah, serangan pertamanya pasti adalah anti-aging. Selanjutnya pasti autoimun gitu. Ya, kenapa kok begitu? Ya, kamu harusnya tahu sendirilah. Kalau kamu mempelajari omongan saya, hati-hati, yang masuk ke mulutmu setiap dibuka
itu 80-90% gula. Nah, kalau kamu terus-terusan, maka kamu sedang mempersiapkan tubuhmu akan terfarmasi dengan sempurna. Nah, itu permasalahannya gitu. Madu bagus, Pak. Kalau kamu kepengen minum madu, minumlah madu. Ya, tapi madu itu sebetulnya tidak bisa diminum. Yang asli madu itu dimakan. Jadi 1 sendok dimakan. Itulah kenapa kok madu diminum ya? Karena itu bukan madu, itu adalah minuman berasa madu atau pemanis yang kamu bisa pakai untuk pemanis. Kamu campur dengan teh, kamu campur dengan bubur, kamu campur dengan roti, kamu campur dengan apa ya, itu yang terjadi seperti itu. Sehingga ketika kamu makan, dihancurkan oleh enzim lambung, masuk ke usus halus, diserapnya itu menjadi senyawa yang bertentangan dengan penjagaan tubuh. Yang harusnya sel itu menikmati sebagai nutrisi, tapi sel menolaknya. Sel melihat ini musuh, terutama tentara-tentara imun di dalam tubuh Anda. Sehingga terkenalah yang namanya masalah-masalah AGES, anti-aging itu yang kamu harus buat. Nah, ini kan seringkali terlihat umurnya masih muda, tapi penampilannya menua. Kalau saya, umurnya menua, penampilannya muda. Kenapa ya? Karena saya menjauhkan itu semua gitu. Ya, sehingga kalau kamu mengikuti apa yang saya sampaikan, itu membantu banget untuk memperbaiki fungsi sel tubuhmu dengan sempurna, dengan bagus. Nah, gitu, Jess. Itu kira-kira yang saya sampaikan, Pak. Jadi boleh, ya boleh-boleh aja kalau Anda mau, enggak masalah. Ya itu kan ada keputusannya di dalam diri Anda sendiri, bukan di saya. Kalau saya bilang, apa hak saya untuk saya melarang Anda minum madu? Apa hak saya untuk melarang Anda minum rebusan kunyit, jahe, dan serai? Tidak ada masalah, itu hak Anda, silakan. Tapi kalau dicampur madu, saya tidak sarankan. Tapi kalau tidak dicampur madu, Anda gitu. Itu masalahnya. Kalau tidak percaya, coba kamu berhentiin aja jamu gendong. Ya, mbok-mbok jamu gendong. Mbok-mbok atau bapak-bapak, biasanya tidak ada sih bapak-bapak jamu gendong. Jamu gendong itu sekarang udah pakai motor, udah pakai sepeda. Ya. Nah, kamu lihat itu 1 gelas kalau tidak salah sekitar 8.000 sampai 15.000. Kalau dicampur dengan jamu bumbuk itu sekitar 20.000 atau 25.000. Ya, pasti kamu akan dikasih minuman jahe gula. Minuman jahe gula atau minuman jahe merah. Jahe gula merah. Pasti itu. Karena apa? Pahit, Pak. Pahit. Tapi saya minum jamu enggak pahit, pasti kunyit asam. Kunyit asam pasti di dalamnya ada gulanya. Enggak bisa enggak, Pak. Kamu enggak bakal bisa nelen itu karena pahit. Enggak biasa. Minum brotowali bisa? Oh, kalau kamu bisa minum brotowali tanpa gula, hebat kamu. Itu bagus banget. Ya, bagus banget. Ada yang tanya sama saya, Pak, saya mau minum bajakah, boleh enggak? Ya boleh aja, kan itu hakmu. Silakan. Ya, silakan minum bajakah kalau kamu doyan, kamu mau. Tapi itu pahit banget itu. Ya pasti nanti ujung-ujungnya dicampur madu. Nah, kalau itu dicampur madu, itu bukan jadi nutrisi lagi masalahnya, tapi menjadi musuh sel. Sehingga menjadi anti-aging. Yang bagus adalah bajakah kamu minum sendiri. Ya, brotowali kamu minum sendiri. Wah, kalau kamu bisa, wah, jos itu. Beneran. Saya ngomong, saya share ke kamu ya, supaya kamu bisa melihat apa kelebihannya racikan Mak Jin, sehingga tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kemarin ada orang dari mana itu ya, Pekanbaru. Pak, apakah ini racikan Mak Jin? Saya langsung jawab, bukan, ini palsu. Dia buka dalamnya, dalam sasetnya, racikannya dibuka. Bukan, Ibu, itu bukan racikan Mak Jin. Racikan Mak Jin tidak ada yang potongannya kayak begitu. Racikan Mak Jin tidak ada yang potongannya kayak begitu. Memang ada beberapa kesalahan karena kami kemarin kesusupan orang. Tapi saya bilang retur, saya ganti. Saya bilang sama Vira, full ganti, bahkan dikasih tambahan. Ada bonus, ada beberapa orang itu yang diretur. Karena ada kesusupan orang yang masuk ke area produksi kami. Ya sekarang udah di-clear lah. Ya sekarang udah di-clearkan. Gitu. Ya enggak masalah. Nah, yang komplain langsung ya puji Tuhan beliau bijaksana, komplainnya langsung ke Vira. Kalau komplainnya langsung ke Vira, pasti sampai ke saya, langsung saya ambil tindakan. Ya, itu kesalahan yang harus diperbaiki, kami langsung garansi
garansi 100%.